Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bening Kolbi. Nyi Roro Kidul naik haji. Seorang raja yang memiliki indera keenam melihat Nyi Roro Kidul melaksanakan ibadah haji di Baitullah Mekah, Arab Saudi. Bahkan konon katanya, usai melaksanakan ibadah haji tersebut, nama Nyi Roro Kidul pun berubah dengan nama yang sangat islami. Sebagian orang mungkin mempercayai kisah tersebut, namun tak sedikit juga yang tidak percaya dan menganggap hanya dongeng belaka. Dalam mitologi Jawa, Nyi Roro Kidul adalah sosok dunia lain terkenal sangat berkaitan erat dengan ilmu spiritual. Dia juga diyakini sebagian masyarakat sebagai penguasa pantai selatan atau ratu pantai selatan. Konon, Nyi Roro Kidul adalah seorang putri cantik dari kerajaan Pajajaran. Dia kemudian mengalami penyakit kulit yang menjijikan akibat diguna-guna oleh seorang dukun. Karena keadaan itu, dia kemudian melarikan diri ke Laut Selatan dan melompat ke laut yang berombak sangat ganas. Selanjutnya, para lelembut mengangkatnya menjadi Ratu Pantai Selatan yang kini populer disebut Nyi Roro Kidul. Lantas, benarkah Nyi Roro Kidul beragama Islam dan sudah berhaji? Boleh percaya atau tidak, penguasa Pantai Selatan itu ternyata sudah berhaji dan kini dipanggil dengan Hajah Siti Syarifah. Mantan Ketua Pemuda Muhammadiyah Habib Christin bertemu dengan Raja Ternate Sultan Muzaffar Shah saat beribadah haji di Mekah, Arab Saudi. Pertemuan itu membawa kabar yang amat menarik. Sultan Muzaffar diyakini memiliki indera keenam, mengaku melihat Nyi Roro Kidul ikut berhaji dengan menggunakan pakaian haji berjilbab. Paginya, Nyi Roro Kidul ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji berbarengan dengan penguasa alam lain di luar manusia. Dia terlihat di antara kerumunan manusia di Padang Arafah. Bahkan, menurut Profesor Bambang Pranowo, guru besar sosiologi dan antropologi di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, pada tahun 2005 ketika ada Haji Akbar, Nyi Roro Kidul pun ikut berhaji. Namun, kala itu Sultan Muzaffar belum bisa diwawancarai mengenai kisahnya bertemu dengan Nyi Roro Kidul karena sedang sakit. Berita mengenai Nyi Roro Kidul sudah bergelar hajah ini ternyata sudah lama tersebar di kalangan spiritual Jawa. Dampak positif kabar Nyi Roro Kidul masuk Islam dan telah pergi haji itu rupanya diyakini oleh orang-orang Jawa di sekitar Gunung Lawu, tempat yang dikenal sebagai dukun-dukun sakti. Mereka mempercayai jika ingin menghadap sang ratu harus menggunakan pakaian muslim, karena merasa malu menggunakan pakaian yang dianggap belum mencerminkan budaya muslim. Bahkan, orang-orang di sekitar Gunung Lawu mulai belajar agama Islam. Jika dulunya mereka hanya pakai kemben atau kebaya, kini mereka memakai pakaian muslim lengkap dengan jilbab. Bahkan, sang ratu pun dalam perwujudannya sudah tidak memakai pakaian kemben seperti dalam lukisan. Kini dia menutup auratnya termasuk memakai jilbab setelah berhaji. Wallahu a'lam. Cerita mengenai legenda Ratu Pantai Selatan atau lebih dikenal dengan Nyi Roro Kidul memang masih memiliki daya tarik yang sangat kuat di sebagian masyarakat. Karena selain cerita mistis yang disuguhkan, legenda sang ratu juga masih menjadi misteri dan diperdebatkan banyak orang. Dikutip dari berbagai sumber, masyarakat Indonesia terutama yang bermukim di Pulau Jawa sangat familiar dengan cerita Nyi Roro Kidul dan hampir sebagian besar mengetahui mengenai sejarah sang penguasa lautan tersebut. Nyi Roro Kidul seyogyanya adalah sosok gaib. Konon, ia digambarkan memiliki paras ayu dan sangat menyukai warna hijau. Hingga muncul mitos di kalangan masyarakat jika berkunjung ke pantai selatan Jawa, jangan mengenakan baju hijau, karena bisa dijadikan pasukan Nyi Roro Kidul.
Berdasarkan cerita rakyat yang berkembang secara turun-temurun, Nyi Roro Kidul merupakan seorang putri dari kerajaan Sunda Pajajaran. Dengan nama asli Nyi Roro Kidul adalah Putri Kadita. Putri Kadita merupakan anak dari Prabu Siliwangi ke-6 yang digambarkan memiliki wajah cantik dan budi pekertinya yang baik. Suatu ketika Prabu Siliwangi menikah dengan seorang wanita bangsawan bernama Dewi Mutiara. Namun, Dewi Mutiara rupanya memiliki sifat pemarah dan semua permintaannya harus dituruti oleh Prabu Siliwangi. Hingga pada suatu ketika, Dewi Mutiara merasa kasih sayang sang suami terbagi dengan Putri Kadita. Alhasil, ia meminta agar Putri Kadita keluar dari istana. Mendengar permintaan tersebut, Prabu Siliwangi tentu merasa keberatan untuk mengabulkannya. Malah, karena permintaannya ditolak, Dewi Mutiara akhirnya pergi ke hutan untuk menemui dukun sakti. Ia meminta bantuan sang dukun untuk menyingkirkan Putri Kadita dengan cara membuat sang putri terkena penyakit. Benar saja, suatu hari seluruh tubuh Putri Kadita dipenuhi dengan bercak bernanah yang tidak dapat disembuhkan oleh tabib terbaik sekalipun. Di tengah kemalangan Putri Kadita, Dewi Mutiara menghasut Prabu Siliwangi agar mengasingkan Putri Kadita dengan alasan takut penyakitnya tersebut menular. Pada akhirnya Putri Kadita pergi dari istana dan bertapa di hutan. Di saat itulah ia mendengar bisikan yang memintanya pergi ke pantai selatan. Sesampainya di pantai selatan, bisikan tersebut muncul kembali dan menyuruh Putri Kadita untuk menjeburkan diri ke laut. Perintah tersebut pun diindahkan oleh Putri Kadita. Ajaibnya, penyakit kulit di tubuh Putri Kadita pun sembuh dengan seketika. Ia akhirnya memutuskan untuk tinggal di lautan selatan dan membangun istana sendiri lengkap dengan ribuan pasukannya. Kini, Putri Kadita dikenal sebagai Nyi Roro Kidul atau Ratu Pantai Selatan. Demikian mengenai kisah dan nama asli Nyi Roro Kidul, Sang Ratu Pantai Selatan. Namun, semua kembali kepada diri kita sendiri untuk percaya atau sekedar memahami sejarah tersebut. Karena kita harus akui, nama Nyi Roro Kidul memang masih tersohor di negeri kita ini. Kang Mas dan Mbak Yu, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.